Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Herlita Tuang. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam teologi perjanjian baru, yaitu diskursus teologi Paulus yang berfokus pada iman, kasih, pembenaran oleh iman, kehidupan dalam Kristus, serta kontribusinya bagi gereja dan pendidikan agama Kristen. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena Rasul Paulus merupakan salah satu tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan iman Kristen. Melalui surat-suratnya, Paulus menjelaskan bagaimana Allah menyatakan kasih dan keselamatannya melalui Yesus Kristus. Sekaligus mengajarkan bagaimana setiap orang percaya harus menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pembahasan ini kita akan melihat bahwa ajaran Paulus tidak hanya relevan pada masa gereja mula-mula, tetapi juga tetap menjadi pedoman bagi kehidupan orang percaya hingga saat ini. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang teologi Paulus. Nah, sebelum menjadi seorang rasul, Paulus dikenal dengan nama Saulus, seorang Yahudi yang sangat taat menjalankan hukum Taurat. Bahkan ia pernah menganiaya orang-orang Kristen karena menganggap mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Namun, kehidupannya berubah secara drastis ketika ia mengalami perjumpaan secara langsung dengan Yesus Kristus dalam perjalanannya menuju Damsyik. Pengalaman tersebut menjadi titik balik yang mengubah seluruh cara pandangnya terhadap Allah, keselamatan, dan kehidupan manusia. Sejak saat itu, Paulus dipanggil menjadi pemberita Injil kepada banyak bangsa. Pengalaman pertobatan inilah yang menjadi dasar seluruh pemikiran teologinya, yaitu bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Selanjutnya, tema yang sangat penting dalam teologi Paulus adalah iman. Menurut Paulus, iman bukan hanya sekedar mengetahui atau mempercayai bahwa Allah itu ada, tetapi iman adalah penyerahan diri secara penuh kepada Kristus. Iman berarti mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan, serta hidup dalam ketaatan kepadanya. Dalam surat Roma dijelaskan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, kehidupan orang percaya harus dibangun di atas kepercayaan kepada Allah, bukan kepada kemampuan diri sendiri. Iman juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan seseorang. Orang yang memiliki iman kepada Kristus akan menunjukkan sikap hidup yang berbeda, seperti hidup dalam kasih, kejujuran, kesabaran, dan pengampunan. Oleh karena itu, iman bukan hanya diucapkan melalui perkataan, tetapi dibuktikan melalui tindakan sehari-hari. Di tengah berbagai tantangan kehidupan modern, iman menjadi kekuatan yang memberikan pengharapan dan keteguhan, sehingga orang percaya tetap mampu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Pembahasan berikutnya adalah mengenai kasih. Paulus menempatkan kasih sebagai inti kehidupan orang Kristen. Dalam surat 1 Korintus pasal 13 dijelaskan bahwa kasih lebih besar daripada karunia-karunia rohani lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan, pengetahuan yang luas, bahkan iman yang besar sekalipun tidak memiliki arti apabila tidak disertai kasih. Kasih menurut Paulus bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata yang diwujudkan melalui kepedulian kepada sesama. Kasih mengajarkan kita untuk saling mengampuni, menghormati, melayani, serta rela berkorban demi kebaikan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kasih dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana seperti membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, menghormati orang tua dan dosen, menjaga kerukunan, serta tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan demikian,
kasih menjadi bukti nyata bahwa seseorang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Selanjutnya adalah doktrin pembenaran oleh iman, yang merupakan salah satu ajaran terpenting Paulus. Paulus menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memperoleh keselamatan melalui usaha, perbuatan baik, ataupun ketaatan terhadap hukum Taurat. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga membutuhkan kasih karunia Allah. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Allah memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah yang disebut pembenaran oleh iman. Jadi, manusia dibenarkan bukan karena jasa atau usahanya sendiri, melainkan semata-mata karena anugerah Allah. Ajaran ini memberikan pengharapan besar karena menunjukkan bahwa keselamatan merupakan pemberian Allah yang dapat diterima oleh setiap orang percaya kepada Kristus. Namun demikian, pembenaran bukan berarti seseorang bebas hidup dalam dosa. Justru setelah menerima keselamatan, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam ketaatan sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Allah. Dengan kata lain, perbuatan baik bukanlah syarat memperoleh keselamatan, melainkan buah dari keselamatan yang telah diterima. Berikutnya, Paulus mengajarkan tentang kehidupan baru dalam Kristus. Dalam surat 2 Korintus dijelaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa telah berlalu dan digantikan dengan kehidupan yang baru. Kehidupan baru ini terlihat melalui perubahan karakter, pola pikir, tujuan hidup, serta hubungan dengan sesama. Orang yang dahulu hidup dalam kebencian belajar mengasihi, orang yang mudah marah belajar mengandalkan diri, dan orang yang egois belajar melayani. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, tetapi berlangsung terus-menerus ketika seseorang hidup dekat dengan Kristus. Dengan demikian, kehidupan baru merupakan bukti nyata bahwa Kristus bekerja dalam diri setiap orang percaya. Selain itu, Paulus juga menjelaskan pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Allah untuk memimpin, menghibur, menguatkan, dan mengajar umat-Nya. Roh Kudus menolong orang percaya agar mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah berbagai tantangan dunia. Melalui pekerjaan Roh Kudus, lahirlah buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh tersebut menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami pertumbuhan rohani. Oleh sebab itu, setiap orang percaya perlu terus membuka diri terhadap pimpinan Roh Kudus agar kehidupannya semakin mencerminkan karakter Kristus. Selanjutnya, Paulus juga menjelaskan bahwa iman, kasih, dan pembenaran merupakan 3 konsep yang saling berkaitan. Pembenaran diterima melalui iman kepada Kristus, sedangkan iman yang sejati akan menghasilkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut tidak dapat dipisahkan. Orang yang telah dibenarkan oleh Allah akan hidup dalam iman dan mewujudkan kasih kepada sesama sebagai buah dari kehidupannya bersama Kristus. Pemikiran Paulus juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi gereja. Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri atas banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Walaupun memiliki karunia yang beragam, semua anggota dipanggil untuk bekerja sama demi kemuliaan Tuhan.
Paulus juga menekankan pentingnya persatuan, pelayanan, penginjilan, dan pertumbuhan rohani, sehingga gereja dapat menjadi terang dan garam bagi dunia. Tidak hanya bagi gereja, ajaran Paulus juga memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan agama Kristen. Nilai-nilai iman, kasih, pembenaran, dan kehidupan baru menjadi dasar dalam proses pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan agama Kristen tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan tentang Alkitab, tetapi juga membentuk pribadi yang memiliki iman yang kuat, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu mengasihi sesama, tanpa membedakan latar belakang mereka. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, teologi Paulus tetap memiliki relevansi yang sangat besar. Dunia saat ini dipenuhi berbagai tantangan, seperti individualisme, konflik ketidakadilan, serta kemerosotan moral. Dalam situasi seperti ini, ajaran Paulus mengingatkan bahwa setiap orang percaya yang dipanggil untuk hidup berdasarkan iman, mempraktikkan kasih, menjaga persatuan, serta menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Dengan demikian, teologi Paulus tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, sehingga mampu membawa dampak positif bagi keluarga, gereja, masyarakat, maupun dunia pendidikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa diskursus teologi Paulus berpusat pada karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Iman menjadi dasar hubungan manusia dengan Allah. Kasih menjadi bukti nyata kehidupan orang percaya. Pembenaran menunjukkan besarnya kasih karunia Allah, sedangkan kehidupan baru dalam Kristus memperlihatkan perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Seluruh ajaran tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi gereja dan pendidikan agama Kristen, serta tetap relevan diterapkan dalam kehidupan masa kini. Demikian penjelasan saya mengenai diskursus teologi Paulus. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya hidup dalam iman, kasih, dan ketaatan kepada Kristus, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.